Oke, teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan karena ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman yang masuk dari beberapa waktu lalu itu menanyakan persyaratan seperti apa syarat gambar-gambar yang bisa dijual dan diterima di Shutterstock gitu. Jadi ini sangat penting ya teman-teman, agar ketika kita proses upload gambar ke akun kontributornya kita itu tidak di reject atau di non approve, karena nanti kan ketika kita upload itu kita akan melalui 3 tahapan. Jadi pertama kita upload, kemudian yang kedua itu pending. Jadi apakah gambar yang kita upload itu diterima atau tidak, itu masuk ke dalam status pending. Jadi maksudnya kalau gambar yang kita upload itu tidak memenuhi persyaratan, maka di status pending itu akan diberikan informasi bahwa gambar-gambar yang upload itu tidak memenuhi standar kriteria yang ditetapkan oleh Shutterstock gitu. Di situ ada informasinya, nanti teman-teman bisa memperbaiki sesuai yang direkomendasikan oleh Shutterstock gitu. Kemudian setelah fase ketiganya itu ada yang namanya review. Jadi ketika persyaratannya sudah kita penuhi, maka kita lolos ke fase ketiga, yaitu review. Jadi di situ pun gambar kita masih di review. Maksudnya apakah gambar yang kita upload ini tidak mengandung seperti yang dijelaskan pada teks ini, tidak mengandung sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan itu, maka gambar kita akan di approve gitu. Nah setelah di approve baru gambar kita dipublish secara publik oleh Shutterstock gitu, dan bisa di-download oleh semua orang di dunia gitu teman-teman ya. Jadi karena penting, maka teman-teman harus memahami persyaratan tersebut. Jadi yang pertama, syarat gambar yang diterima di Shutterstock Contributor adalah yaitu harus memenuhi ketentuan resolusi dan jenis file, memiliki kualitas yang baik, tidak mengandung unsur sara gitu. Nah jadi yang pertama adalah resolusi. Resolusinya itu harus minimal itu 4 megapiksel. Nah sementara HP, kalau saya dulu itu saya masih menggunakan HP itu teman-teman, masih HP yang berapa, 4 megapiksel. Kamera Xiaomi itu berapa ya, 5 berapa saya lupa, itu kameranya cuma 2 megapiksel gitu. Jadi setelah saya jepret gitu, itu saya harus edit lagi menjadikannya 4 megapiksel sesuai standar ketentuan dari Shutterstock gitu. Nah tapi kalau sekarang standar kamera saja dari HP yang termurah itu sudah di atas 4 megapiksel gitu. Jadi ketika kita mengambil gambar dengan kualitas kamera di atas 4 megapiksel, nah kita telah memenuhi syarat yang pertama, yaitu resolusi gambar minimal 4 megapiksel gitu. Nah berikutnya itu kita harus membuatnya dalam format file JPEG gitu. Jadi JPEG ya, jika ingin membuat vektor, misalnya kita berkecimpung di dunia vektor, gambar-gambar vektor, maka itu kita buat vektornya dalam format IPS gitu. Dan selain image gambar, di Shutterstock itu menerima juga yang namanya video stock gitu. Nah nanti video-video panduan tentang upload video stock gitu saya juga akan jelaskan ya di video berbeda di channel ini. Jadi untuk format videonya itu ada 2, bisa menggunakan MOV dan MP4, MP4 gitu, dan resolusinya juga standar ya seperti itu. Nah jadi persyaratan itu foto yang dijual di Shutterstock itu harus memiliki kualitas yang terbaik.
tidak bisa ada seperti gambar yang tidak fokus. Jadi perhatikan ya teman-teman, ketika menjepret mengambil gambar itu usahakan kameranya, fiturnya itu jangan ada yang, kan ada tuh yang fitur kamera terbaru sekarang itu untuk bokeh itu, atau yang agak blur itu backgroundnya atau subjeknya ada yang kurang jelas gitu. Itu jangan dipakai fitur itu ya teman-teman, karena itu tidak diterima ketika kita upload di Shutterstock gitu. Jadi jangan, yang pertama itu gambarnya harus baik, berkualitas, kualitasnya itu harus baik, jangan ada yang blur gitu ya. Kemudian pencahayaannya juga harus bagus ya, artinya kalau kita mengambil gambar di ruangan terbuka, usahakan itu jangan ada yang sampai gambar itu baran, itu artinya numpuk, atau gambar pencahayaan yang tidak jelas, tidak rata gitu ya. Makanya ya kita juga harus perlu belajar ya dalam mengambil sebuah gambar gitu, sehingga mengurangi resiko untuk tidak di-upload gambar-gambar kita ketika kita upload di Shutterstock gitu. Kemudian yang terakhir ada juga istilahnya yang namanya ada noise di dalam sebuah foto gitu ya. Ada yang itu gambar-gambar kayak pasir gitu, gambar-gambar yang artinya gini, jangan upload foto yang tidak jelas gitu, jangan upload foto yang ada gambar buramnya gitu, bokehnya. Terus jangan upload foto yang pencahayaannya itu kurang bagus gitu yang membuat gambar itu harus diteliti dengan baik, atau menciptakan persepsi yang tidak jelas gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu yang paling penting diperhatikan adalah jangan sampai mengupload sebuah gambar, sebuah foto itu yang mengandung sara, misalnya menyinggung sebuah suku atau agama atau ras dan antar golongan gitu. Nah itu pasti akan ditolak secara otomatis ya di Shutterstock. Bahkan kalau kita mencoba untuk menguploadnya kembali, akun kita itu akan diblokir oleh Shutterstock gitu teman-teman ya. Jadi penting sekali itu ya, jangan sampai diabaikan persoalan itu. Kemudian ada teman-teman yang bertanya, jenis gambar apa sih yang bisa kita jual di Shutterstock? Nah itu teman-teman ya, banyak sekali. Kalau bertanya seperti itu, semua, kalau saya katakan semua gambar itu bisa kita jual di Shutterstock. Yang penting adalah memenuhi kriteria persyaratan yang ditentukan oleh Shutterstock itu aja gitu ya. Seperti gambar abstrak, teman-teman pasti sudah tahu kan gambar-gambar abstrak itu seperti apa gitu ya. Kemudian ada gambar-gambar hewan gitu ya, gambar-gambar hewan seperti kambing, sapi, terus gambar-gambar hewan unik yang langka gitu ya, seperti anoa. Kalau kita di Pulau Sulawesi itu kan hewan langka ya, yang memiliki jenis apa saya juga kurang paham juga seperti itu ya. Kemudian satwa, nah satwa itu seperti biawak, ular, yang kalau perlu ya itu saja, kita cari gambar yang unik-unik. Meskipun kita jepret ular, kita foto sebuah ular, tapi itu kita ambil dari sudut keunikannya gitu, misalnya warnanya yang kita tonjolkan gitu ya. Jadi maksudnya gambar jenis apa saja yang bisa dijual seperti itu, hewan dan satwa liar juga bisa. Kemudian seni, nah seni ini termasuk misalnya kita itu sedang bekerja sebagai seorang seniman offline gitu ya, membuat karya-karya seni gitu. Nah itu hasil-hasil karya seni kita itu kita foto kemudian kita jual, itu bisa juga di Shutterstock gitu teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya latar belakang, background ya. Jadi ini paling simpel sekali teman-teman. Saya pernah belajar di sebuah e-course, sebuah kursus online, ikut itu ya teman-teman. Waktu saya masih aktif di Shutterstock Contributor itu, saya ikut di sebuah pelatihan online hanya untuk membuat itu ya, gambar-gambar latar belakang gitu, pewarnaan, gradasi warna, pencampuran warna untuk latar belakang gitu, teksturnya gitu. Saya pernah belajar gitu teman-teman, saya ada e-course-nya gitu. Jadi itu ya, bisa juga kita buat. Ini gampang sekali, simpel sekali membuat latar belakang, tekstur. Nah itu diterima juga di Shutterstock gitu.
Kemudian ada juga kategori seperti kecantikan atau mode gitu ya. Misalnya teman-teman itu menyediakan jasa make up offline bagi pengantin-pengantin, riasan gitu kan. Nah, itu ketika teman-teman mendapat klien itu bisa didokumentasi dengan cara foto-foto atau video gitu. Nah, hasil dari foto-foto dokumentasi Anda itu dari foto dan video itu upload ke sini gitu di Shutterstock gitu. Gitu ya. Kemudian ada juga namanya gedung dan bangunan-bangunan terkenal gitu. Misalnya Khalifa Burj gitu kan. Teman-teman bisa naik pesawat gitu atau menggunakan drone, kemudian teman-teman jepret dari sudut sisi yang berbeda, yang angle yang berbeda, yang unik. Nah, itu kan diterima di sini gitu. Nah, kemudian ada bisnis dan keuangan. Ya, itu dan artis. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya apa saja syaratnya, ya itu yang saya jelaskan yang pertama. Kemudian jenis gambar apa saja yang bisa dijual, ya itu abstrak, hewan, satwa liar, seni, latar belakang, tekstur, kecantikan, mode dan sebagainya gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung di video berikutnya bagaimana cara upload, kemudian bagaimana cara kita memberikan deskripsi kepada gambar-gambar yang sudah di-upload oleh Shutterstock agar bisa relate dengan gambar-gambar yang sudah ada sebelumnya di Shutterstock gitu teman-teman ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.